Yesus Kristus. Iya, kegoblokannya pintar. Yohanes 17 ayat 6 bahwa Yesus Kristus adalah nama Bapa yang diberikan kepada anaknya. Nah ini kalau memang makanya begini ya teman-teman. Penting imunisasi sejak dini agar memang tidak adanya parenting ini. Kayak beliau ini ya memang, tapi saya suka dengan beliau karena memang kegoblokan itu murni, nggak dibuat-buat. Memang ada kadang-kala orang tuh pura-pura goblok dan itu kita tahu dia tuh pura-pura bodoh, tapi beliau ini memang murni sampai sel-sel tulang, sampai sel-sel terdalamnya itu kebodohannya itu memang nggak dibuat-buat sih. Saya suka memang. Boleh kita diskusi tentang Al-Quran? Kamu saja mendiskusikan kitab sendiri saja ngaco, gagal paham, nggak mengerti. Boleh. Kamu saja ini ya, ini kita main logika dasar aja dulu. Christian, katamu kami bodoh toh. Saya tanya ya, kita uji kepintaran kau. Buta huruf itu pintar atau bodoh? Ayo. Buta huruf itu tidak bodoh, yang bodoh itu kalau buta akal. Kan betul toh. Islam nampak kebodohannya. Inilah kebodohannya sejati. Bodoh itu. Buta huruf katanya, Bu. Bodoh itu letaknya di akal. Jangan gitu. Jadi dengarkan bodoh. Dengarkan dulu. Bodoh itu letaknya nggak di mata, tapi di otak. Karena pintar dan bodohnya itu berdasarkan otaknya, mampu menampung atau enggak. Itu kau pahami dulu. Jadi ada namanya IQ, ada namanya EQ. IQ itu intelligence quotient itu. Kalau yang EQ emosional. Kalau orang cerdas, dia itu secara emosional, dia tuh bisa serius, bisa nggak serius. Dia itu bisa mengontrol emosinya. Kalau EQ, taraf berpikirnya, taraf penghafalannya. Kalau bodoh itu ketika otaknya nggak dipakai. Makanya di kitab suci ada dikatakan, aku bodoh karena Kristus. Nah itu baru bodoh. Kalau dia ikut Kristus ya jadi bodoh. Itu baru definisi bodoh. Nggak ada dimanapun tertulis buta huruf jadi bodoh. Itu nggak pernah ada. Sejak kapan buta huruf itu pintar? Itu kau pahami dulu. Bodoh itu parah di otak. Katanya kan buku Assalamualaikum. buku adalah jendela dunia. Ya, tiba-tiba Ya silakan Pak. orang yang Bicara lah. Nanti giliran saya. Iya, Dalbo. Ya, tanya kamu, buta huruf itu pintar atau bodoh? Ayo, silakan Dalbo. Belum tentu Pak. Belum tentu karena membaca itu bukan parameter kecerdasan. Bukan, sejak kapan? Orang kan katanya gini, Dalbo. Anda kan bertanya ke saya. Katanya kan buku itu adalah Kepintaran seseorang itu parameternya itu bukan dasar membaca. tahu keadaan dunia. Bisa kalau dia tidak bilang Akidalbo. katanya ya teman-teman, mereka merasa pintar ketika Itu akidalbo. buta huruf Begini pertanyaannya Pak. Pertanyaan itu bilangnya pintar kan itu kan idiot kompleks. dengan bodoh itu lebih cerdas yang mana Pak? Idiot dan Dalbo, bodoh. kapan Tidak tahu Bapak membaca. Idiot dan tidak tahu membaca yang mana? Yang cerdas. Itu Yohanes loh. Yohanes Petrus itu idiot. Bodoh karena Kristus ya. Bukan. Idiot. Coba. Jangankan buta huruf Pada loh. umumnya itu idiot itu tentu cacat mental. Nah, kalau cacat mental Pak biasanya ya berak di jalan, nggak peduli ada orang ada kagak. Itu. Dirumitkan cara berpikirnya itu. Orang buta itu, jangankan buta huruf, melihat saja nggak bisa. Tapi banyak orang buta tuh yang hafalannya itu baik, bisa mengingat, bahkan cerdas dia dalam berpikir itu, tanpa melihat lagi tuh orang buta itu. Apalagi kayak komputer nggak apa lagi itu, baca nggak bisa dia tuh, cuman berdasarkan apa yang tertulis gitu kan. Bukan di situ, jangan lupa ya. Mohon maaf ya. Kita pernah dipimpin seorang presiden Gus Dur.
Betul nggak? Betul. Tapi intinya aku bodoh karena Kristus sudah. Nah, ini lagi nih. Berdiskusi itu yang cerdas lah. Dalbo, pintar sedikit. Apa lagi? Masa kau buta huruf kau sama dengan orang buta? Aneh aja. Orang yang buta Siapa huruf yang itu apa? samakan? Ayo. Orang buta huruf itu ummi atau apa? Ayo. Ayo, kamu dengarkan ya. Dengarkan ketika orang saya tanya dulu. Gimana ini orang mau dijawab? Bertanya kesurupan juga, gimana sih? Selamat pagi Pak Dalbo. Pagi. Apa kabar Pak Dalbo? Baik. Mana Pak? Udah lama kita nggak diskusi Pak. Ini siapa ya? Murid saya. Karena memang banyak murid saya Pak hilang. Pada kemana murid-murid saya? Oke, kita diskusi Gimana, Pak? dengan topik aja Pak. Jangan lari dari topik. Silakan. Benarkah Yesus Tuhan? Yang mengatakan Yesus Tuhan itu siapa? Hah? Yang mengatakan Yesus Kenapa, Kristus Pak? Tuhan adalah siapa? Paulus, Tertulis di mana? Roma 14 nomor 9. Kalau Oke. Yesus mah nggak pernah. Yesus memerintahkan untuk menyembah kepada Tuhannya. Yesus mengakui dirinya Tuhan. Lukas 6 ayat 46. Dalbo kena tombak, Bung. Kena peringatan. Ganti apa akun Aki Dalbo? Apa ganti akunnya satu lagi? Henry ini apa? Halo Henry. Kristen bos. Oke bos. Protestan atau Katolik? Gimana? Protestan atau Katolik? Protestan bos. Oke. Silakanlah kalau mau bertanya atau diskusi, tapi pastikanlah santun gitu. Jadi siapapun di sini, aku tuh nggak ada membatasi. Mau penyembah iblis sekalipun, satanik sekalipun, ateis sekalipun silahkan, tapi santun gitu. Ada kalanya secara bergantian tanpa adanya hujatan, karena konsekuensi kalau mau menghujat Islam, aku tuh menghujatnya itu dengan kitab Bible itu sendiri gitu, menghujatnya seperti tadi itu ya, yang sebelum-sebelumnya. Kalau sopan kita lebih sopan itu dia. Silakan. Apa yang mau ditanyakan? Henry. Wah, kena tombak. Kita yang dihujat, kita yang ditombak. Gimana? Pak, siapa tadi? Ya kembali. Benar ke Yesus Tuhan. Wah, enak ini. Lukas 6 ayat 46, Yesus mengakui dirinya Tuhan. Dibaca Pak.
Mengapa engkau berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Di Lukas berapa, Pak? Lukas 6 ayat 46. Setelah lanjut. Jadi itu pengakuan Yesus bahwa dirinya Tuhan. Pengakuan Tuhan Allah Israel bahwa Yesus adalah juru selamat Tuhan di Lukas 2 ayat 8 sampai 11. Jadi inilah dasar-dasarnya Yesus Anda Tuhankan. Lalu bagaimana di Matius 7:23? Orang yang berseru dalam nama Yesus, yang memanggil Yesus sebagai Tuhan, kata Yesus, aku tidak pernah mengenal kamu. Baik, saya Nyala jawab. dari hadapanku, malah diusir, Pak. Baik, saya jawab. Matius 7 ayat 21 sampai 23 itu adalah pernyataan silakan. Yesus. Pernyataan Yesus atas kitab Yahudi tertulis di Yoel 2 ayat 32 yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Itu keyakinan Yahudi. Lalu Yesus mengatakan, bukan yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Artinya Yesus mengakui dirinya Tuhan. Jadi bukan yang berseru kepada nama Tuhan akan masuk surga. Sementara Yahudi berkata di kitab Yoel 2 yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi itu pengajaran Yesus kepada Yahudi di Matius 5, 6, dan 7 itu khotbah di bukit. Satu perikop. Jadi mau masuk surga bukan hanya berseru kepada nama Tuhan, bukan hanya mengusir setan dalam nama Yesus, bukan hanya bernubuat demi nama Yesus, bukan hanya mengadakan banyak mujizat nama Yesus, tapi melakukan kehendak Bapa yang di surga. Bukan kehendak Yesus, Pak. Yesus bukan berkehendak di dalam topik itu, karena Yesus kan turun dari surga diutus Bapa untuk melakukan kehendak Bapa. Pusing sendiri kan? Gimana? Ya, baik. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang Mengakui dirinya melakukan Tuhan. kehendak Bapakku yang di sorga. Di mana Pak dia mengaku Tuhan? Ya, Yesus mengakui dirinya Tuhan di situ. Di mana Yesus mengaku dirinya Tuhan? Coba dibaca 23. Pada waktu itulah aku Ayat akan 21. berterus terang kepada Ayat 20. mereka. Ayat Tunggu, 21 tunggu. Yesus mengakui Coba. dirinya Tuhan di situ. Di 23 dia berterus terang. Mungkin pada saat ini baru bangun dia. Di ayat Setelah 23 sadar. itu ditujukan kepada orang Yahudi yang berseru kepada nama Tuhan. Itu gantian kita Pak ya, gantian. Di sini Yesus mungkin ya kira-kira ya dia baru bangun ya. Di Matius 7:21 setelah dia sadar, saya ini bukan Tuhan, maka dia berterus terang. Ya, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jelas? Di sini apa kehendak Bapa? Kata Yesus, bukan setiap orang yang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Apa kehendak Bapa di surga? Kehendak Bapa di surga, inilah pekerjaan yang dikehendaki Bapa, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Bapa. Siapa yang diutus Bapa? Yesus. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, jadi kehendak Bapa, kita harus percaya Yesus itu utusan. Kalau perkara juru selamat, Pak, semua juru selamat, juru parkir juga juru selamat. Jelas ya? Boleh saya jawab? Silakan. Baik.
Yesus turun dari sorga, diutus oleh Bapa untuk memberikan hidup yang kekal dan membangkitkan orang mati pada akhir zaman. Yohanes 6 ayat 38 sampai 40. Jadi Yesus itu turun dari sorga, diutus untuk memberikan hidup yang kekal. Jadi kehendak Bapa adalah barang siapa yang percaya kepada Yesus, barang siapa yang melihat Yesus dan percaya kepada Yesus, bahwa Yesus memberikan hidup kekal dan membangkitkan orang mati pada akhir zaman. Itu Pak, silakan. Siap. Jadi apapun yang dilakukan Yesus, poinnya itu semua kehendak Bapa, kan sudah diakui tadi. Betul. Baik. Jadi Bapa Ini berkehendak kesaksian bahwa yang Yesus. percaya kepada Yesus memperoleh hidup kekal. Nah ternyata pengakuan Yesus, apa kata Yesus? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengarkan perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup kekal. Lagi-lagi Anda menyampaikan data, sebenarnya Bapak ini lawan diskusi saya atau kawan saya ini. Berkali-kali Anda memberikan tanggapan, semuanya utusan. Jadi apapun yang dilakukan Yesus itu tetap kehendak Bapa yang berlaku, bukan kehendak Yesus. Ya, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi dengan sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Utusan lagi. Nah, cobalah Pak, pelajari apa yang disampaikan oleh Yesus supaya Bapak mendapatkan pencerahan. Bang Dalbo, coba cari di beberapa Alkitab yang menyatakan bahwa Bapa itu, Yesus itu utusan. Coba cari di beberapa ayat Alkitab. Bapa ya. Allah itu Kenapa, menyatakan Pak? bahwa Yesus itu utusan. Hah? Coba Bapak cari di beberapa ayat di Alkitab yang menyatakan Bapa itu menyatakan bahwa Yesus itu utusan. Ini Bapa langsung ya, yang menyatakan bahwa Yesus itu utusan. Coba di mana ayat berapa aja banyak ya. enggak perlu Pak ke Bapak langsung, Yesus sendiri yang mengaku dirinya utusan. Bapa yang menyatakan bahwa Yesus itu utusan. Yesus sendiri yang mengaku. Ya. Karena kata Yesus, dengarkan Pak, dengarkan ya. Karena kata Yesus di Allah sini Bapa Pak. menyatakan bahwa Yesus itu utusan. Iya, sabar. Karena kata Yesus, tunggu dulu Pak. Karena kata Yesus, Bapa yang mengutus aku, Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengarkan suaranya, rupanya pun kamu tidak dapat lihat. Ini kata Yesus. Berarti Bapak ini kagak percaya Yesus. Mana kalau Bapak ini waduh percaya kepada Paulus ternyata. Tidak percaya Yesus. cari yuk, mana yuk? Allah Bapa mengatakan Yesus itu utusan. Coba cari dulu. Ini tidak bisa Pak. Yesus kan menerima firman. Yohanes 3:34, siapa diutus Bapa, Dialah yang menyampaikan perkataan di Bapa. Lukas itu Yesus menyatakan dia Allah. Kan tadi disampaikan oleh Di Pak mana Mahat. Yesus mengaku Allah? Di mana? Di mana? Kata Yesus, engkau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu. Tadi Hanya kan kepada sudah Dia sajalah disampaikan engkau bahwa berbakti. bilang Yesus itu Tuhan. Tadi sudah dibuat di Lukas. Lu bawa lagi ke Matius. Maka saya cari. Tanya tadi. 300 lebih Pak, dengarkan Pak. 300 lebih pernyataan Yesus itu adalah utusan, Anda tolak. Oke. Baca Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Oh, Bapa adalah Yohanes 10. Baik. Ya. Silakan Nah, Anda narasikan Yohanes 10 Nggak perlu 30. dinarasikan. Apa Makanya makna saya di dalamnya tanya itu? Anda. Silakan Pak. Yang menyatakan Allah Bapa itu, Yesus itu bahwa itu utusan, dia di mana? Coba carikan dulu ayatnya, saya di situ. Nah ini kesaksiannya itu satu perikop. Matius Yohanes 5 19 Bapak nggak paham arti sampai itu, 47. Bapak. Saya tanya, mana Allah Bapa menyatakan Bagaimana? bahwa Masa Yesus Anda itu paksakan utusan? sesuatu yang tidak mungkin?
Yesus Nggak berkata, mungkin dipaksakan, Bapa yang makanya saya mengutus tanya. aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengarkan suaranya, rupanya pun kamu tidak dapat lihat. Artinya, Bapa ini tidak mampu kita dengarkan perkataannya. Melalui siapa kita dapat mendengarkan perkataan Bapa itu? Melalui utusannya. Siapakah utusannya? Itu kan menurutmu. Yesus itu sudah ada menyatakan bahwa dia itu Tuhan tadi, bos. Makanya lu dengar. Jangan bawa-bawa semua. Kalau kau mau ujian, kan harus kau ngambil kunci. Jangan sebuah kau ambil semuanya. Lo kan lucu. Nah, Kalau semua sekarang kau ambil. oke, saya ikuti Bapak. Ya, saya ikuti Bapak. Sepertinya Bapak ini nggak pernah baca Bible, hanya mendengarkan pendeta. Oke, begini Pak. Benarkah Yesus itu adalah Allah itu sendiri? Pasti diputar-putar. Coba dijawab Pak. Apakah Yesus ini Allah itu sendiri? Apakah Yesus ini Bapak itu sendiri? Silakan. Bilangnya di situ ada Yohanes 10 ayat 30 kan diputar-putar. Baik. Jadi Maria melahirkan Bapak. Melahirkan Yesus. Kan Yesus adalah Bapak. Yesus melahirkan Maria. Jadi Bapaknya kemana? Bapaknya di surga, di atas lah. Katanya Yesus adalah Bapak. Kalau yang itu nggak masuk pikiranmu, asik begitu-begitu aja kau bilang. Ya. Kau Makanya sendiri kan tanya menyatakan Yesus itu adalah Dalbo, Bapak. kau cari dulu di Alkitab itu, ya biar jadi Muslim aku. Ayo, kau cari. Kau cari di Tidak Alkitab ada, itu saya mengatakan katakan Allah sama Bapa, Yesus itu Tuhan. Udah, Bible itu aja. bukan firman Tuhan. Bapak itu adalah Tuhan, sedangkan isi Bible bukan firman Tuhan. Gimana sih kau ini secara tidak langsung Yang firman Tuhan itu mana? bukan Kitab firman mana yang Tuhan. firman Tuhan? Ayo, Bukan. tunjukkan dulu sama saya. Ini Bible bukan firman Tuhan. Iya, yang Bukan. firman Tuhan itu yang mana? Ya, anggaplah, oke. Yang firman Tuhan itu yang mana? Coba aku tanya kau, coba. Yang mana? Ini hasil penyelidikan. Ini. Yang Penyelidikannya firman Lukas. Tuhan itu yang mana? Coba aku tanya kau, ayo. Yang mana? Gimana ini orang ini berdiskusi ini? Gimana orang Diberikan ini data, Bilang pernyataan Bible Bapak. firman Tuhan. Yang firman Tuhan itu yang mana? Kitab yang mana? Coba aku tunjukkan sama aku. Yang mana? Oke. Firman Tuhan itu apa yang didengarkan Yesus selalu disampaikan oleh Yesus, itulah firman Tuhan. Bukan, gini. Kau anggap tadi. kok itu tidak bukan? firman Tuhan. Yang kitab Ya, itu yang saya firman tanya Tuhan yang sama mana? Ya, saya tanya samamu. Ya, saya tanya samamu. Yesus menerima firman bukan tidak? Dia Yesus membuat menerima firman tidak? Di mana Yesus membuat firman? Di mana? Ya kau carilah sendiri. Karangan gereja di bawah-bawah. Ya, Saya kau tunjukkan cari dalilnya. sendiri, tapi kau Yesus tanya, kau menerima cari. firman. Kan kau tahu Saya tanya, Alkitab. saya ulangi Kau cari pertanyaannya. sendiri. Yesus menerima firman tidak? Saya tanya Kau sama cari. kamu. Dia Yesus pembuat menerima firman. firman tidak? Dia pembuat Di firman. mana dia membuat firman? Ya carilah sendiri Di di mana? situ. Masa cari Yang kau sendiri? tahu di mana, carilah. Makanya aku bilang tadi. Kau cari di situ, kau Yesus cari bahwa menerima firman, Allah Pak. Bapa itu Dengarkan. menyatakan Bapak ini korban gereja. Ya, tidak mau belajar. Bikin malu. Yohanes 17:8. Yesus menerima firman. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku Aku dan Bapa telah adalah kusampaikan satu. kepada Berarti dia mereka pembuat dan firman, mereka Bos. telah menerimanya. Mereka Aku tahu dan Bapa benar-benar adalah bahwa satu. aku datang Aku daripadamu dan Bapa adalah dan satu. mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku dan Bapa adalah satu. Oke. Aku dan Bapa adalah Apakah satu. Maria melahirkan Ingat Bapa? Itu aja. Jadi kalau kau belajar, iya, saya jangan sudah ingat. kembali dari sana. Cari kunci Iya. jawabannya. Coba saya tanya samamu. Apakah Aku dan Maria Bapa melahirkan adalah Bapa? satu. Dia pencipta firman. Jadi ya, aku Bapa adalah satu. Itu aja kuncinya, Bos. Ya, iya kuncinya di situ. Apakah Maria melahirkan Aku Bapa? dan Bapa adalah satu. Jadi kalau belajar itu jangan semua dipelajari. Astagfirullah. Korban Baca, gereja ini, itu korban masuk. gereja. Korban gereja sudah itu, korban gereja. Aku dan Bapak adalah satu. Ini korban gereja sepertinya. Silakan Ban Mang.
Yang korban gereja lah, dengar aja. Ya. Di sini Kalau bukan mau gereja. cari kuncinya. Jangan Apa kuncinya lagi? selamat. Yesus itu jalan berkebenaran. Bagaimana? Yesus itu tanpa Oke, melalui bagaimana? Yesus tidak berkenan Coba. Allah Bapa. Itu aja cari dalam buku. Jadi Coba nggak usah Pak. cari semuanya Pak, lagi. Pak, dengarkan Pak. Nah, Kita nggak harus usah didengarkan, buktikan itu aja cari dulu. apa yang diselamatkan oleh Yesus, Pak. Apa yang diselamatkan? Secara Ya nyata kamu lah, apa yang ya kamu diselamatkan salah oleh satunya Yesus? kamu yang nggak percaya Yesus. Apa yang diselamatkan Dalbo, oleh salah Yesus? satunya yang Sedangkan mau dirinya selamatkan sendiri itu tidak kamu. mampu dia selamatkan. Ya sebelaku lah dia aja Yesus masuk sendiri surga. tidak mampu Markus 16 menyelamatkan ayat diri. 19. Markus 15 Apa Bapak ini? 16 ayat 19. Aduh, lempar aja ini host. Ini kembali aja ini. Apanya kepada dilempar? Bang Makanya Man kamu ini. masuk surga itu dia sesuai Dalbo. Korban gereja Paham ya, kasihan Bro? juga sih. Kasihan juga sih kalau Kasihan korban juga gereja. si Dalbo nih. Makanya kalau mau juru selamat ikut Yesus Dalbo. Makanya Pak, makanya gantian kita bicara. Apa? Silakan Bapak berbicara, saya Juru dengarkan. selamat. Ya, aku dan itu kunci aja itu. Aku dan Bapak adalah satu. Ya, kepada Sudah. Yesus lah Allah berkenan. Karena itulah artinya apapun tak mau ditambah Dalbo. Ya, Asia. Oke, giliran saya. Sudah nipu lari pula. Tentang diri ya, menipu dulu baru lari. Yesus juru selamat. Pertanyaannya, apa yang diselamatkan oleh Yesus sedangkan dirinya tidak mampu diselamatkan? Eli, lama sekali. Assalamualaikum. Noten ini. Waalaikumsalam. Noten ini aneh-aneh. Juru selamat. Apa yang diselamatkan oleh Yesus? Musa menyelamatkan kaum Israel dari kezaliman Firaun. Yahudi nggak bangga-bangga sama Musa. Yahudi tidak teriak-teriak. Musa juru selamat enggak. Ini coten. Yesus dianggap juru selamat, padahal tidak ada yang diselamatkan. Malah dia yang minta diselamatkan. Lalu coten teriak, Yesus juru selamat, apa yang diselamatkan? Nah, kalau kita bandingkan Yesus dengan juru parkir, lebih ini juru parkir. Juru parkir banyak yang diselamatkan. Helm tidak hilang karena ada juru parkir. Mobil tidak tubruk sini, tidak tubruk sana karena ada juru parkir. Itu juru selamat. Yesus apa yang dia selamatkan? Apa kira-kira yang diselamatkan oleh Yesus ini? Ada nggak yang mampu membuktikan apa yang dia selamatkan? Kalau hanya klaim, saya juga, Dalbo juga bisa mengatakan, saya ini juru selamat, Pak Christian ini adalah juru selamat. Mampu kita berkata. Lucu. Tidak lucu bang, bukan coten. Sebenarnya saya tertarik ini dengan Paulus, bahwa Oten ini Tuhannya adalah Paulus. Terus Tuhannya Paulus. Paulus sendiri Tuhan, Pak. Oh. Karena kata Paulus, akulah Bapa yang di dalam Yesus Kristus. Yesus tidak berani membatalkan hukum Taurat satu titik atau satu iota, koma, tidak akan pernah dihilangkan. Paulus berani membatalkan hukum Taurat.
lanjut. Siap. Ada Coten Tenggiri tadi, mari kita kaji Al-Quran. Masalahnya, Coten, kamu bisa baca nggak Al-Quran? Saya aja nggak berani mengkaji Al-Quran tanpa didampingi oleh guru. Ada Coten pemakan babi. Tunggu sebentar Bang Ego, Bang Dalbo, ini Ego Islam atau Kristen? Apa? Ini Ego Islam atau Kristen? Ego. Bang Ego. Oh, selamat pagi. Ya, saya Kristen. Oke, silakan Pak Dalbo. Apa otoritas Paulus membatalkan hukum Taurat? Itu dulu. Apa otoritas Paulus? Paulus tidak katakan dia membatalkan Taurat, tapi pekerjaan Yesus Kristuslah yang sudah membatalkan hukum-hukum itu, karena hukum-hukum itu sudah digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Begitu Pak, bukan Paulus yang membatalkan hukum Taurat, tidak. Ya. Iya. Oh iya, nggak masalah sih. Kalau gereja yang dibawa, nggak masalah. Kata Yesus, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk menegakkan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk menegakkannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu sesungguhnya, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditegakkan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi atau sebelum bumi ini hancur. Artinya sebelum bumi ini hancur, hukum Taurat satu titik atau satu koma tidak akan pernah dibatalkan sebelum bumi hancur. Nah, Paulus membatalkan hukum Taurat sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Pertanyaannya, apa otoritas Paulus ini membatalkan hukum Taurat dan diikuti oleh Kristen? Nah, itu tadi Pak, sudah jelas jawaban saya. Yesus jelaskan, Yesus tidak membatalkan hukum Taurat, tetapi dia menggenapinya dalam dirinya. Nah, makanya orang yang mengikut Yesus itu, kalau memang benar-benar percaya dan mengikuti teladan hidup Yesus, otomatis hidupnya itu adalah sesuai dengan hukum Taurat. Nah, jadi Paulus dia sama sekali tidak membatalkannya, tapi pekerjaan dan apa yang digenapi dalam diri Yesuslah, hukum Taurat itu sempurna, itulah yang membatalkannya. Jadi artinya pembatalan itu bukan berarti sama sekali hilang, tetapi sudah ada di dalam diri Yesus, dan itulah kehidupan orang Kristen. Begitu Pak. Yesus hanya menggenapi kasih karunia. Oh Ya, tidak. makanya dibaca Bible-nya Pak. Oh tidak. Jadi yang Anda jabarkan itu datanya di mana Pak? Tidak Alkitab. Kan Yesus sudah katakan. Ya, di mana? Yang Anda baca Di gereja atau di Bible? Yang Anda baca itu. Apa di situ dia menggenapi? Kan sedangkan Taurat itu Yesus melakukan Taurat. Makanya Pak tunggu dulu. Apa yang digenapi Yesus ini itu adalah kasih karunia. Coba dibaca Yohanes 1:17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Ini datang. Nah, kembali lagi kepada Paulus. Apa otoritas Paulus ini membatalkan hukum Taurat, sedangkan Yesus tidak pernah membatalkan hukum Taurat, melainkan menggenapinya. Nah, Paulus membatalkan. Oke, Bapak cermati tidak Paulus? Apakah Paulus mengatakan aku membatalkan hukum Taurat? Tidak kan? Efesus ini tulisan siapa Pak? Iya, tapi kan Paulus tidak katakan aku membatalkan, tetapi kematian Kristuslah yang membatalkan hukum Taurat, bukan Paulus. Saya tanya samamu, Efesus ini surat siapa?
Iya, Rasul Paulus, tapi tidak katakan bahwa dia membatalkan hukum Taurat, tapi Ini. pekerjaan Kristus. Ia telah membatalkan hukum Taurat. Karena Siapa? memang Paulus ini apa yang disampaikan itu segala-galanya dusta. Roma 3 nomor 7. Dia sendiri mengaku dusta. Buktinya banyak di perjanjian lama, di hukum Taurat babi haram, ya kan? Sekarang dengan Paulus menghalalkan babi, ya buktinya banyak. Artinya kalau di dalam 10 hukum Taurat yang pertama itu tidak ada ilah-ilah yang lain kecuali Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi. Ya, Paulus menuhankan Yesus, artinya ada ilah yang lain. Jangan ada patung-patung. Ya, Kristen menyembah patung yang disalib. Begitu. Ya, itu udah jelas yang membatalkan hukum Taurat itu adalah Paulus gitu loh. Gitu loh Bang, maksudnya itu di Efesus 2 nomor 15-16 itu jelas itu loh. Dia mengatakan begitu, sedangkan itu bukan perkataan Yesus itu loh. Ya, berarti yang membatalkan siapa? Yang membatalkan ya Paulus. Gitu loh, dan itu diikuti Kristen semuanya. Berarti Kristen sekarang bukan berpijak pada 10 hukum Taurat, melainkan mengikuti Paulus, bukan pengikut Yesus. Kalau dia pengikut Yesus pastinya mempertahankan 10 hukum Taurat itu. Kalau dia pengikut Paulus ya membatalkannya, ikutan gitu toh. Sederhananya begitu maksud Bang Dalbo itu Bang, dapat dipahami saja. Oh, itu kan bulat gitu loh. Oke, itu kan maksud dia Bang. Tapi jelaskan Paulus sendiri katakan dia membatalkan, bukan Paulus yang membatalkan. Dan juga semua itu yang Efesus 2 15-16 itu pernyataan Paulus. Gimana sih? Meskipun dia tidak sendiri mengatakan begitu, dengan adanya Efesus 2 nomor 15-16 itu kan diyakini kekristenan semuanya. Gimana sih? Ya kan, sedangkan ajaran Yesus itu tidak menghilangkan satu iota pun, melainkan menggenapi sebelum dunia ini runtuh, artinya kiamat. Sampai kiamat ya ajaran Yesus tentang 10 hukum Taurat itu masih berlaku. Ya, Anda kekristenan itu sekarang tidak memberlakukan 10 hukum Taurat. Ya, di perjanjian lama sunat itu ajaran Musa, ya. Sekarang Kristen gak sunat, berarti gak Yesus sunat umur ke-8 hari, ya. Lalu Anda tidak sunat, artinya Anda semuanya menghilangkan 10 hukum Taurat itu gitu loh, dan tidak mengikuti apa yang dikatakan Musa gitu loh. Gitu loh Bang, Anda itu pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus gitu loh. Artinya Anda membatalkan 10 hukum Taurat secara tidak langsung gitu loh, dengan mengikuti apa yang menjadi perkataan Paulus tadi gitu loh. Kalau Anda mengikuti perkataan Yesus ya nggak mungkin satu iota pun sampai langit ini runtuh ya masih berlaku 10 hukum Taurat gitu loh Bangku, maksudnya. Tadi Bang Dalbo juga menerangkan gitu loh tadi. Ya, Bang. Ya, kalau dia memberikan sebuah otoritas nih si Paulus nih kan, Anda terangkan bahwasanya Paulus tidak mengatakan membatalkan itu, lalu Yesus yang membatalkan. Apakah Yesus mengatakan nanti kalau aku mati berarti hukum Taurat itu terhilangkan gitu dengan secara otomatis? Enggak, Yesus bahkan memberikan di Matius berapa tadi Bang? Ya kan, memberikan statement kok. 5. Iya kan, memberikan statement bahwasanya ya sebelum dunia ini runtuh, artinya kiamat. Itu seolah-olah memberikan perbandingan. Kematian Yesus itu bukan membatalkan hukum Taurat. Ya karena Yesus sendiri mengatakan bahwasanya ya seandainya bumi ini masih ya belum runtuh, yaitu hukum Taurat masih berlaku loh. Ya, berarti bukan kematian Yesus, masih sampai
kiamat pun hukum Taurat itu tetap berlaku gitu loh, seharusnya gitu. Dan ada berstatement bahwasanya dengan matinya Yesus di tiang kayu salib, Efesus 2 tadi 15-16 tadi mengatakan batallah semua hukum Taurat ya. Yang membatalkan siapa kan gitu pertanyaannya. Memiliki otoritas apa Paulus membatalkan itu gitu loh. Tuh. Ikut tadi itu kabur ya dia ya. Nah tombak ya, Bang Dalpo kena tombak ya. Bang Igo monitor. Iya, nggak tahu siapa yang menurunkan saya. Nggak ada yang nurunin Bang, itu sinyal atau biasanya ada waktu ini. Ya begitu Bang. Jadi kan tadi dijelaskan Matius 5 tadi kan. Ya itu mau dibaca satu perikop juga bisa itu. Ya, artinya betul. Bang, artinya gini Bang. Ya Matius 5 17 sampai 18 kan gitu kan. Janganlah kamu menyangka bahwasannya aku datang untuk meniadakan. Berarti poin terpentingnya adalah Yesus datang itu bukan meniadakan atau menghilangkan, dengan kata lainnya hukum Taurat. Meniadakan atau menghilangkan hukum Taurat nggak mungkin gitu loh. Karena dia bukan meniadakan dan menghilangkan, dia bukan pembaharu untuk menghilangkan, enggak. Ya, atau kitab para nabi. Nah, ini dijelaskan lagi. Bukan Taurat juga Bang. Ini dijelaskan atau kitab para nabi. Berarti nabi-nabi terdahulu itu sebelum Musa juga Yesus nggak menghilangkan atau membatalkannya gitu loh. Yang di bawah Musa 10 hukum Taurat itu juga tidak dihilangkan ya. Aku datang bukan untuk meniadakannya. Nah, ini statement lagi Bang. Titik sekali lagi ya, tadi jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Dan dalam sisi lain itu membenarkan dan menggenapinya. Artinya dia menyempurnakan hukum itu gitu loh. Karena aku berkata kepadamu, nah ini perkataan Yesus nih, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, berarti kiamat Bang. Taurat, hukum Taurat itu akan lenyap kalau sudah kiamat. Ini kata Yesus nih Bang. Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, berarti kan kiamat ini ya. Satu iota dan satu titik pun, berarti menegaskan tidak ada satu hukum pun akan dihilangkan dari hukum Taurat ya. Tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi, maksudnya kiamat itu terjadi. Berarti matinya Yesus pun tidak menghilangkan hukum Taurat Pak, nggak bisa. Orang pernyataan Yesus itu sampai kiamat kok. Berarti Yesus pun meninggal sebelum kiamat itu ada, hukum Taurat tetap berjalan. Nah, ujuk-ujuk di Efesus 2, 15, 16, apa yang dikatakan Paulus ini? Sebab dengan matinya Yesus ini sebagai manusia telah membatalkan hukum Taurat. Ini pernyataan Paulus loh Bang. Gitu loh. Kalau perkataan Yesus masih mending. Sebab aku kalau sudah mati, berarti hukum Taurat itu sudah dibatalkan, mending gitu loh. Ini kan kontradiktif gitu loh Bang. Ini saya membacakan aja ya Bang ya, bukan berhak menafsirkan atau menyimpulkan, membacakan aja. Itu abangku. Jadi kalau diskusi ini pakai data nih, di Efesus 2, 15, 16 ya.
ya kan? Iya, saya juga menjawab abang dengan data yang abang berikan itu juga. Ya. Kan? Di situ Yesus katakan dia tidak membatalkan, tetapi dikatakan apa? Menggenapi. Nah, lalu Paulus juga katakan dia dengan matinya membatalkan tuntutan hukum Taurat. Tuntutan hukum Taurat apa? Bang, Yaitu poinnya bukan itu, Bang. yaitu Poinnya ada 2, Bang. Sampai hari kiamat. betul. Ayo. Betul. Iya, betul. Sekarang udah kiamat belum, Bang? Ya, udah. Ya memang belum kiamat, tapi yang jelas Lah iya, kan hukum Taurat bukan berarti berarti masih berlaku berarti. masih berlaku. Lah ya sudah. Jangan dibatalkan. Ya bukan dibatalkan. Lah itu Efesus itu. Nah, makanya Pak pahami dia baik-baik. Yang dibatalkan itu di situ apa? Tuntutan hukum Taurat itu, yaitu apa? Yaitu perbuatan dosa harus mati. Tuntutan kematian perbuatan dosa itu sudah dibatalkan melalui kematian Yesus. Abangku, ini jangan kemana-mana kita. Ini hukum Taurat loh, Bang. Bukan aku nggak berhak menafsirkan ini ya, Bang, tapi ini tertulis letterlek jelas, Bang, dengan matinya nih ya kan, Abang. Tak bacakan. Host mau besarkan saya nggak, Host? Biar bisa baca sama-sama, Host. Coba saya akan tunjukkan datanya, Bang. Sebentar, Bang. Ya, iya datanya ya. Iya, Bang. Ya, Bang, datanya ya. Efesus ini kalimatnya jelas, Bang, sebetulnya. Sebab dengan matinya, ya, ini maksudnya Yesus nih, Bang. Ya. Sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Hukum Taurat, Bang. Bukan dosa. Sedangkan nih pernyataan Yesus nih, Bang, di Matius 5-nya nih, ya kan? Nih poin terpentingnya ini, Bang, nih. Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, artinya kiamat, Bang. Oke. Hukum Taurat itu masih berlaku. Nah tadi ya mau Yesus sudah meninggal kayak nggak ada hubungannya. Kiamat belum hadir, hukum Taurat itu masih berlaku. Tadi dikatakan membatalkan, kan gitu loh, Bang. Oh, Gitu, makanya, Abangku. makanya Bang, begini ya. Perhatikan perikopnya di atas. Perhatikan perikopnya di atas. Di situ dikatakan adalah dipersatukan, diperdamaikan dengan Allah. Dosa itu adalah pemutus hubungan dengan Allah. Maka itulah yang dibatalkan dengan kematian Kristus. Kembali manusia diperdamaikan kepada Allah. Itu yang dibatalkan di situ. Jadi artinya setelah kematian Yesus, udah di mute lagi. Nah ini dia. Gimana, Bang Diogo? Lanjut. Atas. Oke. Perhatikan perikopnya di atas. Sinyal ya beliau ini lagi ini nih, melihat data. Ya, jadi teman-teman sekalian, gini ya, kita sedang mengedukasi. Jadi poin terpenting adalah kedatangan Yesus itu tidak menghilangkan hukum Taurat, bukan menjadi pembaru. Ya, yang kedua, hukum Taurat itu tetap berlaku sampai hari kiamat, karena Yesus yang mengatakan begitu. Sampai lenyap langit dan bumi, ya hukum itu masih berlaku. Kalau sudah kiamat, baru hukum itu sudah tidak ada. Itu poin pentingnya. Nah, bagaimana kita melihat Efesus 2:15-16 itu? Jadi itu kan pernyataan Paulus terkait dengan kematian Yesus, kan gitu, Bang? Iya. Ya kan, pernyataan. Artinya itu Paulus tidak pernah mengutip pernyataan Yesus.
malah kontradiktif terkait dengan pernyataan Yesus. Iya, kontradiktif karena gini Bang, yang disebut itu Paulus itu membatalkan hukum Taurat itu apa namanya, menisbatkan kematian Kristus Yesus, ya, menisbatkan kematiannya gitu loh. Sedangkan kata Yesus sebelum hari kiamat itu masih berlaku. Kata Paulus, ketika Yesus mati, artinya hukum-hukum itu sudah dibatalkan, disempurnakan oleh Yesus itu sendiri. Kan gitu Bang. Nah ini kontradiktif, kecuali kalau Yesus itu tadi berbicara ketika aku meninggal dunia, artinya ya batallah seluruh hukum Taurat, atau ketika aku mati maka batallah hukum Taurat. Kalau ada perkataan di Matius 17:18 itu begitu, kita terima. Tapi jelas itu ya, selama belum lenyap langit dan bumi, maka 10 hukum Taurat itu masih berlaku. Ya, ini kontradiktif loh Bang. Sebagai kita membaca ya, kita nggak berhak menyimpulkan. Abang menyimpulkan terkait dengan penyempurnaan apa namanya tadi, penebusan dosa, itu kan urusan Abang. Itu masalah iman. Tapi dalam data ini sungguh kontradiktif itu loh Bang, terkait dengan kalau Yesus itu terus berjalannya hukum Taurat sampai hari kiamat, meskipun dia mati tetap aja berjalan. Sedangkan Paulus membatalkan karena matinya Yesus itu gitu loh. Ini kan satu hal yang berbeda Bang. Oke Bang, oke. Nah, bisa saya jawab? Wah, mana ini? Bisa saya jawab? Halo. Silakan. Oke, nah justru pernyataan Paulus adalah menguatkan, memberikan pemahaman lebih baik lagi dengan pengurapan Roh Kudus, yaitu pernyataan Yesus, akulah jalan, kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Makanya Paulus katakan di dalam Kristuslah manusia dipersatukan dengan Allah. Makanya perikopnya itu kita perhatikan adalah bahwa dipersatukan di dalam Kristus. Nah, jadi dan juga pernyataan murid Yesus sendiri, Rasul Petrus katakan di bawah kolong langit ini, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang di dalamnya kita diselamatkan kecuali di dalam nama Yesus. Jadi itu saling menguatkan Pak. Jadi artinya Paulus di situ bukan berbicara soal peraturan-peraturan moral-moral tertentu, tidak. Tetapi di situ menyatakan adalah bagaimana manusia dipersatukan dengan Allah, karena manusia sebelumnya sudah berpisah dengan Allah karena dosa. Itu dia konteksnya Pak ya. Makasih. Baik Abangku, sebetulnya gini Abangku, kalau kita berbicara tentang 10 hukum Taurat ya, Abangku, tadi ini kita sebetulnya nggak ada kaitannya terkait dengan tadi penebusan dosa atau penyatuan atau jalan selamat harus melalui Yesus dan yang lainnya. Itu lain hal Abangku. Jadi maksud saya tuh gini loh. Kalau kita berbicara 10 hukum Taurat itu ya kita tahu sendiri apa yang dibawa Musa. Apa yang dibawa Musa itu ya, itu adalah 10 hukum Taurat yang pernah diajarkan kaumnya Musa ya, terkait dengan apa namanya hukum-hukum penambahan terkait untuk kehidupan Bani Israel itu sendiri ya. Bukan 10 saja sih, banyak sekali pernyataan Musa mungkin yang menjadi sebuah hukum, tapi sumber landasannya itu 10 hukum Taurat. Artinya gini loh Abang, kita kalau berbicara hukum Taurat itu pastinya melibatkan kitab terdahulu daripada Yesus, sebelum Yesus ada gitu. Maka kedatangan Yesus itu beliau mewanti-wanti mengatakan bahwa tidak ada satu hukum
dari para nabi termasuk Taurat itu yang aku hilangkan atau batalkan, itu nggak ada. Artinya dia tetap menjalankan hukum itu, dan orang yang mengikuti Yesus tetap menjalankan hukum itu sesuai dengan apa yang tadi disampaikan Yesus itu. Jadi antara kematian Yesus dengan 10 hukum Taurat itu sebetulnya tidak ada hubungannya, Bang. Tidak ada hubungannya, karena yang membuat hukum Taurat itu adalah bukan Yesus, ya, sebelumnya, yaitu Musa. Maksudnya dalam artian 10 hukum Taurat itu turun kepada Musa, bukan turun kepada Yesus gitu. Jadi tidak ada hubungannya. Ketika kematian Yesus sekalipun, ya tidak bisa benar tadi pernyataan Yesus bahwasanya sebelum kiamat itu tiba tidak pernah akan satu iota pun hukum Taurat itu hilang, artinya masih berlaku terus. Nah, sekarang ketika kita sampai pada titik ini, artinya meskipun nanti Yesus itu meninggal dunia, pengikut Yesus yang mereka mengaku bahwasannya tidak ada satu keselamatan yang datang kecuali dari jalur Yesus itu, dia harus mengikuti 10 hukum Taurat ini, Bang. Begitu. Iya, kalau dia beranggapan bahwasanya matinya Yesus itu sebagai penggenap, lalu dia langsung lepas semua hukum 10 hukum Taurat, ini keliru, Bang. Dia kan belum kiamat gitu loh. Ya, tapi ya kalau kembali lagi, kalau Anda imani begitu ya monggo gitu loh. Ini kan wilayah diskusi. Berarti betul, Anda harus menunjukkan sisi pembatalan itu ada otoritas apa. Yesus saja tidak berani membatalkan itu, bahkan membenarkan dan menggenapi. Ya, datang si Paulus dan kekristenan, ada otoritas apa membatalkan itu? Nyatanya dibatalkan benar, Bang. Abang mau ngomong apa ya? Dari 10 hukum Taurat itu memang batal semuanya. Hukum-hukum Musa itu batal semuanya. Ya, enggak, ya, Pak. Enggak. Itu begitu, Bang. Di Perjanjian Lama, babi itu haram nggak, Bang? Di Perjanjian Lama. Paulus tidak makan babi. Paulus tidak makan babi. Abangku, jadi di Perjanjian Lama babi haram nggak boleh dimakan karena ada larangannya kan. Betul. Ya, sekarang Kristen makan nggak, Bang, babi itu? Iya, bukan Paulus kan? Duh, bukan masalah Paulus, Bang. Jadi pembatalan itu memberangus seluruh aturan Musa, Bang, gitu loh. Artinya kalian mau apapun nggak masalah gitu loh, karena kalian itu yang pertama itu dasarnya, yang kedua adalah semua yang masuk ke dalam mulut itu tidak ada kecuali apa yang keluar dari tubuh kalian, kan gitu, itu kan yang membuat pemberangusan 2 hukum ini, kan gitu kan, dia kalian membatalkan keharaman babi itu. Yang kedua sunat ini milah Ibrahim, semua para nabi, ya, di bawahnya Ibrahim itu sunat semuanya, termasuk Yesus. Paulus juga dalam satu riwayat juga sunat, Bang. Sekarang Kristen ngikutin siapa, Bang? Kok nggak sunat? Ayo, Kristen ngikutin siapa, Bang? Kok nggak sunat? Iya. Ya, Tuhannya sendiri yang dianggap Tuhan sunat, karena dia ngikutin Tuhannya, sunat. Paulus sendiri, Bang, dalam sebuah riwayat dia sunat. Nanti saya tunjukkan riwayat. Sekarang Anda, ya, nggak sunat ini ikutin siapa? Sosok figur siapa yang Anda ikuti? Kan gitu pertanyaannya. Iya. Kan gitu toh. Kalau nggak perkataan Paulus lagi, ya, perkataan Paulus lagi begitu. Sunat sudah ditiadakan juga gitu. Belum sunat gitu kan. Nah ini loh, Bang, maksud saya, atas dasar apa, otoritas apa, ya kan? Paulus ini membantah atau mengkontradiksi terkait hukum-hukum para nabi terdahulu, termasuk Yesus itu sendiri gitu. Itu yang tadi ditanyakan Bang Dalgo sebetulnya. Otoritasnya apa gitu? Bertemu dengan Yesus langsung enggak pernah ini, Bang. Tunjukkan satu bukti Paulus itu ketemu fisik langsung dengan Yesus. Kan enggak ada. Otoritasnya apa ini, Bang? Ketemu Yesus langsung tidak. Diperintahkan, dilegitimasi jadi rasul secara langsung kepada Yesus juga tidak. Ini ujuk-ujuk mengubah semua hukum, kan otoritasnya di mana itu loh yang dipertanyakan, ya kan? Kecuali gini, Yesus ketemu langsung secara fisik, ngikutin meskipun 3 hari lah, ngikutin Yesus lah.
Lalu Yesus perintahkan otorisasi, lalu legitimasi, Paulus, nanti ini ajarkan ya kepada umatku. Kamu saya berikan titah. Baik pernyataan begitu enggak? Ya. Yang bertemu di Pulau Patmos yang Paulus itu hanya cahaya, mimpi, suara. Bisa saja suara setan, bisa saja suara iblis, bisa saja bang, karena dia bukan bertemu secara fisik. Kalau legitimasi secara fisik baru itu dibenarkan, gitu bang ya. Nah, sekali lagi kalau anda menjawab ini dengan keimanan, ya saya nggak bisa masuk ke wilayah sana, karena ini kan wilayah diskusi ya bang, ya kan? Iya betul. Diskusi baik-baik. Kalau udah ya nggak masalah, kita kan edukasi yang di bawah bang. Betul Iya, gitu betul, bang ya. betul. Betul, Iya, kan? betul. Nah, baik, gitu ya bang Bu ya. Kalau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Iya, itu bagus. Terima kasih bang. Memang bagaimanapun ya kita harus berada di dalam lingkupan iman kita masing-masing. Kita hanya tinggal memberitahukan kepada orang, terima atau tidak itu urusannya. Terima kasih, abang juga punya persepsi seperti itu. Ya, terima kasih ya. Nah, Ini yang di bawah kan tanya tuh bang, tanya tuh yang di bawah tuh. Ya, mana yang lebih dahulu nama Abraham atau Ibrahim? Ini berarti nggak ngerti bang. Saya jelaskan ya bang, izin ya bang. Abraham itu adalah sebutan daripada Ibrahim, ini bahasa Arab. Abraham itu bahasa rumpun, jadi daripada bahasa Arab Semitik, baik Ibrani maupun Aramaik itu pasti dikatakan Abraham. Ya, bahasa Ibrani Abraham pasti. Ya, ini satu orang, satu individu. Cuman kalau bahasa misalkan, kalau bahasa Turkinya misalkan Mehmet, ya, kalau bahasa Arabnya Muhammad, kalau bahasa Turkinya Mehmet, kan gitu bang. Nah itu sama, bahasa Ibraninya Abraham, bahasa Arabnya Ibrahim, sama satu orang. Ya jelas, kalau pernyataan Abraham ya duluan Abraham karena dia berbahasa Ibrani. Ya masyarakat dahulu ya menyebut ya Abraham. Tapi ketika dituangkan tokoh ini ke dalam Quran, namanya Ibrahim karena di dalam bahasa Arab. Tapi apakah menghilangkan esensi daripada berbeda orang? Ya enggak, satu orang individu. Itu abang Bu yang di bawah nih, ayo. Kalau mau diskusi ya naik lagi nggak apa-apa. Boleh Ya. saya jawab tadi bang, masalah Paulus ada dia legalitasnya sebagai rasul? Kenapa bang? Boleh saya jawab soal legalitas Rasul Paulus itu sebagai rasul? Iya, monggo bang, diterangkan bang. Monggo bang, diterangkan. Iya. Nah, oke lah, memang Rasul Paulus bertemu dengan kita sepakati dulu bang. Rasul dalam terminologi, dalam etimologi, maksudnya gini, dalam terminologi atau dengan teologi secara khusus. Kita sepakati dulu, Rasul menurut abang seperti apa? Pengertian Rasul itu. Kita sepakati Utusan. dulu parameternya. utusan. Iya, maksudnya secara istilah. Itu kan secara bahasa, terminologi, maksudnya secara etimologi bahasa. Terminologi secara istilah. Apa Rasul itu, Bang? Kan ada secara bahasa. Kan gini, Bang, kalau secara bahasa Rasul itu adalah utusan. Memang iya secara bahasa. Jadi apakah sekarang utusan abang menyampaikan ke sekolah itu bisa disebut Rasul juga? Berarti kan itu utusan. Jika misalkan gini, utusan Pak Prabowo mengutus menteri. Apakah menteri ini bisa disebut Rasul? Ini secara etimologi tadi Bang. Secara kita jawab etimologi, terminologi, secara teologi. Ini tiga. Kita sepakati dulu nih. Ya, secara bahasa sama, itu adalah utusan. Bahasa Yunaninya apostolos. Sekarang secara terminologi, secara istilah, ayo. Orang berarti kan ini orang. Orang yang dipilih Tuhan, betul kan? Yang dipilih Tuhan untuk untuk menyampaikan risalah pengajaran, betul kan? Iya. Untuk menyampaikan risalah pengajaran dari Tuhan, kan gitu. Orang yang dipilih Tuhan untuk memberitakan, mengajarkan risalah-risalah itu adalah pengajaran dari Tuhan, kan gitu. Kita sepakati
itu Oke, terminologi. iya. Iya, Secara iya. teologi itu beda bang. Rasul ini bahasa apa bang? Ini secara teologi dah bang ya. Rasul ini bahasa apa? Bahasa apa dulu? Anda menyebut rasul harus tahu asal usul rasul itu bahasa apa ini. Anda cari apakah dia bahasa Indonesia, apakah dia bahasa Aramaik, apakah dia bahasa Ibrani, apakah dia bahasa Yunani. Rasul ini bahasa apa sih bang? Penyebutan ini secara teologi ya, tapi kalau orang mengatakan rasul ya mau dia apa ya nggak masalah bang. Itu secara teologi tadi kita sepakati dulu. Apa? Bahasa apa ini? Kalau umumnya ya rasul Pak, artinya Ibrani juga rasul. Oh enggak. Bukan. begini, Bang. Rasul itu bukan bukan Ibrani, bukan Yunani. Rasul itu bahasa Arab, Pak. Kita sepakati dulu. Bahasa Iya. Arab. Ya. Dia nggak ada di bahasa Indonesia. Tapi ketika Anda pun memahami itu, menarik yang ke bahasa Indonesia ya monggo gitu loh. Iya. Tapi Bahasa. asal usul. Kenapa, Pak? Bahasa itu netral. Indonesia ini Iya. memang banyak menyerap bahasa Kok Arab. netral sih Pak? Maksudnya asal usul Pak, asal usul. Sekarang saya tanya, apostolos itu bahasa apa? Iya. Yunani. Oke, Yunani. Apakah kita bisa katakan, oh apostolos itu bahasa Indonesia? Enggak kan? Tetap kita pakai apostolos nggak masalah. Tetap kita mengakui bahwa sumber bahasa itu dari Yunani. Sama, Oke. Rasul juga Oke. demikian gitu loh. Ya, Gitu loh bahasa Abangku. Arab. Oke, iya. Ya sudah. Oke. Oke, jadi udah bisa Bang? Saya antar. Oke, nah kerasulan Rasul Paulus itu jelas di dalam kisah para rasul itu bahwa dia memang bertemu Yesus. Kalaupun abang katakan bahwa itu hanya cahaya, tetapi pernyataan itu, pertemuan itu dilegitimasi dengan di mana Yesus menyampaikan kepada Ananias sebagai murid Yesus bahwa Ananias harus bertemu Paulus supaya melakukan apa yang Yesus mau kerjakan bagi dia supaya dia dapat melihat kembali. Dan artinya bahwa itu menunjukkan bahwa Yesus menyatakan bahwa Paulus itu adalah pilihannya karena dia dipertemukan dengan muridnya, ya. Lalu selanjutnya Rasul Paulus juga bertemu dengan murid-murid langsung Yesus sendiri, yaitu Petrus, Yohanes dan yang lain. Jadi itulah kevalitan dari kerasulan Rasul Paulus. Jadi bukan diangkat-angkat, tidak. Bahkan artinya juga bahkan pekerjaan yang dilakukan oleh Rasul Paulus sendirilah yang menunjukkan bahwa dia adalah rasul. Jadi bukan soal karena dia disebut rasul atau tidak, tapi pekerjaannya itu menunjukkan dia rasul. Begitu jawaban saya, Pak. Bang, ya. Jadi bisa saya tambahkan ke Bang Enggo. Iya, bisa. Bang Abu, gini Bang Abu ya. Nah, kita di Indonesia ini kan banyak juga menyerap dari bahasa-bahasa dari luar. Salah satu bahasanya adalah bahasa Arab. Jadi asal itu bahasa Arab. Bagaimana ada ya jelas rasul ya di dalam kekristenan. Seperti yang sudah dijelaskan, pertama Tuhan sendiri memilih Paulus ini menjadi rasul untuk bangsa-bangsa non-Yahudi, karena sudah 20 tahun kekristenan atau orang-orang yang percaya Yesus itu berkumpul hanya di Yerusalem. Karena apa? Tidak bisa memberitakan Injil keluar karena masalah budaya, ada makanan halal dan haram dan lain sebagainya. Padahal Tuhan menginginkan Injil itu diberitakan sampai ke ujung bumi, seluruh dunia, suku bangsa. Dan setelah 20 tahun perkembangan gereja atau orang-orang Kristen hanya di Yerusalem, maka Tuhan memilih seorang rasul non-Yahudi, karena 12 rasul itu orang Yahudi semua yang berkutat melayani orang-orang Yahudi atau Yudaisme. Maka Rasul Paulus diutus untuk non-Yahudi, maka gereja didirikan sebab
didirikan di Yunani, Antioquia. Abangku, saya tanyakan abangku, kapan Yesus secara langsung mengangkat 12 muridnya itu sebagai seorang rasul, ya, apalagi Paulus secara langsung, secara fisik, pernyataan Yesus secara fisik nih, ya, hei Paulus, kau sekarang seorang rasul, beritakan Injil ke seluruh dunia. Ini perkataan Yesus, ada nggak perkataan Yesus begitu? Datanya di mana? Kenapa? Dalam perjumpaannya dengan Tuhan Yesus di Jalan Damsik, ya. Damsik ini secara fisik atau ngimpi? Bukan mimpi juga, Bang. Itu namanya penglihatan. Duh, penglihatannya itu seperti apa? Benarkah Paulus itu pernah bertemu dengan Yesus? Enggak, secara fisik. Secara fisik seperti halnya misalkan ya, Yesus ini kan kata kalian kan sebagai manusia, ya kan? Bisa saja dong dia bisa bertemu dengan kita, misalkan ya. Tatkala itulah sebagai manusia bertemu dengan manusia, bisa saja dong. Itulah, apalagi urgensinya adalah untuknya mengangkat seseorang untuk memberitakan Injil, otomatis bisa dong, gitu loh. Jadi adakah pernyataan Yesus secara implisit sendiri nih, perkataan Yesus bahwasanya Paulus itu didelegasikan sebagai utusan untuk memberitakan Injil secara fisik? Perkataan Yesus Bang bukan Abu. perkataan Paulus ya? Iya. Ada nggak Bang. seperti itu? Oke Bang Abu, kalau saya misalkan mempertanyakan hal yang sama, ada enggak terjadi seperti kepada yang apa? Ada. Secara fisik. Iya, surat Al-Fat ayat 29. Iya, langsung di dalam Quran. Ini pernyataan Allah. Pernyataan Allah sendiri. Tapi Allahmu nggak ada tubuhnya. Bagaimana dia secara fisik? Abangku, kita yakini bahwasanya Al-Quran itu firman Tuhan. Ya, firman Tuhan. Alkitab juga firman Tuhan. Jadi sama, Bang. Iya. Kalau Nggak Anda bisa, mempertanyakan nggak bisa. Rasul Paulus, Anda juga bisa mempertanyakan Rasul Anda. Tadi kan saya sampaikan. Tadi kan sudah saya sampaikan. Ada nggak perkataan Yesus secara implisit? Perkataan Yesusnya ini bukan perkataan Paulus, bukan pengakuan, pernyataan, Bang. Ini, Bang. Kalau Anda misalkan mengaku sebagai seorang utusan saya, kalau saya yang mengangkat Abang, mengatakan, Bang siapa nih? Bang Igo misalkan, atau Vincenzi, saya angkat Abang. Jadi meskipun saya lewat telepon nggak ketemu saya, itu pernyataan saya sebagai otoritas tertinggi. Itu kan begini, Bang, pernyataan. Pernyataan Yesusnya mana? Begini pernyataannya. Pengakuan. Kalau Anda, iya dong, itu kan yang bicara Paulus, bukan begini. Pertama wahyu di dalam perjalanannya ke Damsik dijumpai oleh Tuhan Yesus, itu pewahyuan. Yang kedua, disetujui dan diutus oleh pemimpin gereja di Yerusalem, para rasul. Yang ketiga, disertai dengan tanda-tanda dan mujizat dalam pelayanan Paulus. Itu sudah cukup, Bang, gugur semuanya, karena saya. Saya begini, Bang, saya akan menyanggahnya. Gugur semuanya. Tadi kita sepakat, rasul itu orang yang dipilih Tuhan. Setuju kan? Dipilih Tuhan, bukan manusia loh. Kalau Anda tadi perkataan Anda ini dipilih manusia, semuanya dipilih Tuhan untuk menyebarkan firman Tuhan. Sedangkan pernyataan Paulus sendiri yang aku beritakan ini bukan firman Tuhan. Saya kasih datanya, Pak. Saya kasih datanya di Efesus berapa tadi ya? Saya kasih datanya. Jadi Paulus itu sendiri mengatakan bahwasanya yang diucapkan itu bukan firman Tuhan, melainkan dari pikiran dia sendiri, gitu loh. Gitu loh, Bang. Tadi rasul itu kita sepakat bahwasanya kalau ayatnya, tunjukkan ayatnya mana. Sebentar ya. Bacakan. Oke, sebentar ya. Sebentar ya, Bangku ya. Sebentar, Abang. Sabar ya. Sebentar ya. Karena saya sering diskusi dengan ini, Bang. Cuman ya belum ada titik temu. Akhirnya kita kembali ke iman masing-masing. Tapi secara historikal memang gugur semuanya, Bang. Karena tadi standarisasi orang disebut rasul itu, yang pertama
ya, dia dipilih langsung oleh Tuhan, bukan manusia yang memilih, bukan dia yang pengakuan, tapi dia harus dipilih langsung oleh Tuhan. Yang kedua, membawa risalah firman Tuhan secara konkret, itu memang firman Tuhan, ya. Standar Islam ya, bukan di Kristen, jangan disama-samakan. Kok standar Kristen ke Islam ke Kristen? Kita sepakati parameter orang disebut Rasul itu apa gitu loh. Ya, biar aja dulu Bang Finansi, biar aja biar kita dengarkan aja dulu ya. Tadi kan, ayo silakan Bang Abu ya. Tadi kan udah sampaikan, Bang, Rasul itu apa sih Bang secara etimologi, terminologi, secara teologi itu apa sih gitu loh. Makanya kita kan dari awal mensepakati dulu, bukan mengembalikan lagi sudut pandang ke apa namanya ke orang lain gitu loh. Sebentar ya. Bentar ya. Nah, ini di 2 Korintus 11:17. Anda baca 2 Korintus 11:17 ya. Ini pernyataan Paulus sendiri ya, bahwa apa yang ia katakan bukan sebagai firman Tuhan. Ini perkataan Paulus sendiri. Syarat Rasul itu membawa firman Tuhan, gitu loh. Loh ini, iya. Lah makanya tadi kan sudah saya sampaikan, apa yang abang sampaikan itu gugur semuanya, gitu. Syarat jadi Rasul itu, gitu loh. Oke, saya jawab itu Bang. Saya jawab silakan. itu. Silakan. Nah, perhatikan perikopnya itu Bang, tentang apa itu, makanya Paulus katakan, aku mengatakannya bukan sebagai firman Tuhan, karena itu adalah sebagai nasihat terhadap perbuatan tertentu. Jadi Paulus menyatakan itu sebagai nasihat dia, artinya dia menyadari keterbatasannya sebagai manusia, tetapi jauh lebih kalau Tuhan berkarya atas dirinya. Makanya Paulus katakan, aku menyatakan ini bukan sebagai firman Tuhan, yaitu pada nasihat. Jadi perhatikan perikopnya itu Pak. Nah, jadi nanti tadi abang bilang gugur kerasulan Rasul Paulus. Nah, saya tadi sudah sampaikan, ketika dia bertemu dengan Yesus, atau lebih jelasnya Yesus mempertemukan dirinya kepadanya, maka Yesus mendelegasikan kepada Ananias supaya Ananias menjumpai Rasul Paulus supaya terjadi karya Kristus bagi dirinya. Karena jelas juga dikatakan ketika Ananias katakan, aduh Tuhan, dia itu kan pembunuh, penghujat, pengikut-pengikutmu. Oh tidak, ini sudah menjadi alat pilihanku. Nah, jadi jelas bahwa yang memilih Rasul Paulus itu sebagai Rasul adalah Yesus sendiri, Tuhan sendiri. Pernah bertemu ya Yesus dengan Paulus, pernah bertemu? Itu tadi Yesus mempertemukan dirinya. Di mana pernah ketemu Yesus dengan Paulus? Yaitu di Damsik itu. Di Damsik seperti apa? Datanya seperti apa? Yesus ketemu fisik nggak? Yesus sudah naik ke surga. Makanya Bang, Enggak pernah ketemu nggak? Pernah ketemu nggak? Bang Abu, gini loh. Makanya kalau saya katakan, kalau saya menanyakan hal yang sama kepada abang, bisa tidak juga. Tadi udah saya sampaikan. Gini kalau pengakuan itu now, bukan berdiri sendiri dia pengakuan, gitu loh. Ini Bos Abu. Saya juga bisa ngaku-ngaku tadi malam ketemu Yesus, pengakuan. Bos Abu. Bisa saja lah. Iya, makanya Bang, kalau Yesus saya itu, juga menanyakan hal yang sama sudah sama naik abang, ke surga. bisa tidak? Dan Yesus mengutus malaikatnya untuk menyampaikan wahyu kepada Paulus lewat penglihatan di jalan Damsik yang kedua. Malaikatnya menjumpai Ananias, malaikat Tuhan Yesus ini yang diutus oleh Tuhan Yesus menjumpai Ananias untuk membaptis dan mengurapi Paulus. Jadi mengutus malaikatnya.
Yesus mengutus malaikatnya untuk menyampaikan wahyunya kepada Paulus ini dan mengangkat. Aduh, Paulus Anda sebagai pelin-pelan rasul. Bang. Katanya tadi Itu, Bang. Yesus ketemu, Yesus Iya, turun dari surga dalam ketemu Paulus. penglihatannya. Sekarang malaikatnya. Wahyu, Gimana Bang ini? Intinya Wahyu, gini. Bang. Pernyataan Yesus sendiri dalam nubuah maupun nubuah ini malah bertentangan. Nubuah ini malah mengatakan hati-hati kalian terhadap nabi-nabi palsu, rasul-rasul palsu. Ya, kita disuruh warning nih sama Yesus sendiri nih waktu hidup nih. Warning nih. Ya, dia itu dari suku Saduki dan suku Farisi. Ya, hati-hati nih dua suku ini nih. Farisi dan Saduki ini. Saduki, Ya, hati-hati. Farisi itu mazhab Iya, bukan hati-hati. suku. Ya, hati-hati nih. Orang Farisi sama orang Saduki ini hati-hati nih. Yesus mengatakan begini nih. Soalnya Paulus ini orang Farisi nih. Hati-hati nih juga. Kita juga hati-hati nih. Siapa yang menjamin? Itu. Sedangkan Kita track juga recordnya, harus hati-hati. track recordnya adalah pembunuh, track recordnya adalah perampok, track recordnya adalah Enggak ada itu. penghujat. Siapa Gimana? dibunuh Paulus? Siapa dibunuh Paulus? Loh, makanya Siapa Bang, tadi disampaikan. Harta siapa Abang- dirampok oleh Paulus? Abang tadi kan menyampaikan Paulus itu orang yang buruk, yang bertobat, kata Abang begitu. Aku memilih, katanya Iya, Yesus. tapi dia tidak pernah memimpin perang, tidak pernah membunuh Kok orang. memimpin perang? Loh, dia ini orang yang buruk. Siapa yang dibunuh Mengejar-ngejar. Paulus? Tidak ada dibunuh Eh, Paulus. Oke, Dia- saya dia- kasih datanya dia ya. bangun Mengejar-ngejar, Iya, tapi muridnya siapa? Yesus ya. Belum pernah dia bunuh orang loh. Loh, Iya. Membunuh namanya orang. ada begal. Ya mana Anda tahu juga? Ya kan gitu toh. Nggak ada Track tertulis, recordnya Bang. Nggak ada tertulis. Intinya track record Paulus itu Kalau dia gugur. membenci kekristenan, Gugur. betul. Awalnya dia membenci, tapi kalau Gugur. membunuh, merampok, nggak ada itu, Bang. Gini Bang, saya oke, ini sebelum tobat apa sebelum tobat atau sesudah tobat? Anda bicara Iya. Paulus. Sebelum dia Sesudah masuk tobat. Kristen memang Oke, dia saya tunjukkan membenci datanya. kekristenan. Oke, saya tunjukkan datanya. Oke. Tapi tidak pernah dia membunuh dan merampok, baik sebelum bertobat maupun sesudah Oke. bertobat. Tidak ada Paulus membunuh orang. Tunjukkan datanya, Bang. Siapa yang dibunuh Paulus, harta siapa yang dirampok oleh Paulus, supaya jelas. Bangku, Ya, kalau saya ngomong penjahat, artinya ada kejahatan yang pernah dilakukan Paulus. Sebentar, saya akan tunjukkan datanya. Saya Gitu loh. setuju kalau ada kejahatan, tapi abang tadi langsung mengatakan Paulus adalah pembunuh, merampok. Jangan begitu, Bang. Kalau penjahat mungkin saja betul karena dia sebelumnya membenci kekristenan dan berniat untuk menangkap orang-orang Kristen, memenjarakannya, itu betul. Tapi kalau sampai menuduh membunuh orang, merampok harta orang, itu sudah tuduhan, tidak terbukti itu, Bang. Dan kejahatan yang dimaksud pun di situ, sekecil apapun perbuatan atau dalam pikiran, dalam hati yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, itu kejahatan. Jadi bukan soal karena membunuh atau apa. Dan itu makanya Rasul Paulus juga menganggap orang Yahudi juga kalau
Kalau menganggap orang lain atau bangsa lain tidak layak menjadi umat Tuhan, itu kejahatan. Karena Tuhan mau semua bangsa, semua manusia selamat. Nah, Paulus ketika dia menolak Injil, tidak percaya Yesus, itu kejahatan. Makanya dia istilahkan dirinya adalah seorang yang jahat karena pernah menolak Injil, membenci kekristenan, dan lain sebagainya. Jadi jangan membaca istilah yang dimaksudkan Paulus dalam dirinya sebagai seorang penjahat sebelumnya, lalu diistilahkan, oh dia seorang pembunuh, perampok. Tidak ada, Bang. Paulus itu seorang yang dihargai di dalam agama Yudaisme. Dia sekolahnya tinggi, ilmunya ada, dan beradab. Makanya ketika dia meminta surat dari para imam untuk mengizinkan dia menangkap orang-orang Kristen yang dianggap sebagai sekte sesat saat itu, diberikan kepada dia. Karena dia adalah seorang yang dihormati, bukan seorang pembunuh, perampok, penjahat, bukan, Bang. Jadi itu harus kita mengerti dengan jelas, sadarlah, Bang. Jangan memfitnah-fitnah Paulus. Kalau memang abang tidak percaya Paulus sebagai rasul, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi jangan memfitnah gitu. Gitu aja, Bang. Kalau saran dari saya. Di sini tertera ya di KPR 758 ya. Ya, Kisah Para Rasul di 8 titik bertindidu 1 juga mengatakan ya, Saulus bertekad untuk membasmi orang-orang Kristen. Artinya membasmi itu apa, Bang? Iya, itu membasmi itu apa? Membasmi itu artinya? Membasmi itu artinya apa tuh, Bang? Menghancurkan kekristenan pada waktu itu supaya kekristenan orang-orang, Bang. Bukan iman. Orang-orang itu kan berbicara orang-orang, kumpulan orang-orang. Jadi cara membasmi abang ini jelas, Bang. Dengar dulu. Ini loh, Bang. Iya, saya ngerti. Oke. Gini. Di KPR 758 itu mengadakan penganiayaan besar terjadi terhadap umat Kristen di Yerusalem yang dilakukan oleh Saulus ini. Iya. Ya, penganiayaan itu apa, Bang? Anda mendefinisi penganiayaan itu apa? Kalau penganiayaan membunuh, pernah, Bang. Seorang yang pertama kali orang Kristen dibunuh itu namanya Stefanus. Namun yang membunuh bukan Paulus. Itu banyak orang. Emang kudu itu, Bang. Kalau dia misalkan dia punya kuasa nih, Bang. Saya punya kuasa. Yang bunuh abang nih prajurit saya. Saya ikut nggak otak dalang dari pembunuhan itu? Waktu itu Paulus belum mendapat surat kuasa. Oh, kan berbelit lagi. Kan begitu Anda. Ya kalau namanya otak dalang mah nggak pakai dirinya, Bang, kalau bunuh. Itu loh. Tapi dia ikut menanggung dosanya, Bang. Dalang itu dalang pembunuhan misalkan, ikut menanggung dosa itu, Bang. Begitulah, Bang, harusnya adil lah, Bang, gitu loh. Di sini ini KPR 758, KPR 81 ini jelas loh, track record Paulus loh. Ya, ini dia terang-terangan, Bang, membasmi. Siapa yang dibasminya? Bertekad, Bang, membasmi. Bayangin itu kan aja. Baru tekadnya, belum dilaksanakan, baru tekadnya. Abang. Baru kalau niat. Orang mengatakan saya merencanakan ini, saya bom itu gereja, saya jahat gak, Bang? Berarti orang ini, saya jahat gak, Bang? Jahat gak, Bang? Saya jahat, tapi kan belum sudah, melaksanakan. Anda udah tahu itu jahat berarti. Lalu ya, nanti saya di sini katakan, Bang, kejamnya pengajarannya dia yakin. Bang, pernyataan saya. Gitu loh. Gini, Bang, saya luruskan dulu. Bang, aku punya tekad untuk bom gereja kan? Bom gereja, tapi belum melakukan. Tiba-tiba saya menyatakan, Bang, aku suka bom gereja. Kira-kira pernyataan saya salah? Oke, itu tekad. Sekarang abang salah lagi. Secara hukum baca lagi Bang. Di KPR 8.3 nih pernyataannya. Ia mulai membinasakan jamaat itu dan memasuki rumah demi rumah serta menyeret laki-laki dan perempuan lalu memasukkan mereka ke dalam penjara. Jahat banget ini. Ayo loh, kalau tadi tekad ini sudah melakukannya. Abang mau membela apa coba? Ayo. Oke, saya jawab, KPR Bang Abu. 83, ayo. Oke, Bang Abu. Ayo coba. Saya jawab dulu ya.
Ya jangan begitu lah Bang. Saya pernah baca kok. Oke, Bang. Fitnah dari mana? Bang Vincenzi, Abang saya dulu yang baca jawab. aja. Ya, saya dulu yang jawab. Oke, Bang Abu ya, saya jawab ya Bang Abu ya. Jahat. Oke, saya jawab Bang Jahat Abu ya. kok mau jadi rasul. Enggak. Bagaimana penjahat jadi rasul? Saya jawab Bang Abu ya. Jangan begitu Bang ya, nanti kita balikan lagi ke Rasulmu, marah lagi. Enggak. Lap- Tunggu. Bang jawab santai saya mah. Santai. Abang mau apa subuhatnya udah saya baca itu. Kalau Oke. kita balikan senggol sedikit aja ke Rasulmu, langsung ngamuk-ngamuk. Oh, Padahal enggak. kalian yang senggol duluan. Udah enggak usah gitu Bang Jangan Vinci. Bang Abu, saya bilang. Enggak usah gitu Bang Vinci. Tunggu ya, saya jawab Bang Abu ya. Nah, perhatikan di Pakai situ. apa-apa, jawabnya pakai Iya. data, yuk. Oke. Jawabnya pakai data. Datanya Abang sendiri, Enggak, tapi perhatikan. berarti Abang membenarkan nih. Tadi. Makanya mau saya Benar luruskan nggak data Bang. saya tadi? Mau saya luruskan Udah datanya terlihat. Abang itu. Saya baca letter like-nya kok. Oke. Ngapain? Saya nggak berhak mengasumsikan. Nah, perhatikan di situ, perhatikan di situ. Keberadaan Salah. Rasul Paulus pada masa itu adalah sebagai seorang yang berpegang kepada hukum Taurat. Ya, yang berpegang kepada hukum Taurat sebagai orang Farisi. Jadi dia sangat menentang yang menuhankan Yesus Kristus. Dan itulah yang dia binasakan, mau binasakan bahkan sampai meminta wewenang dari mahkamah-mahkamah agama. Jadi artinya kalau dia melakukan itu adalah sebagai seorang pelaku hukum Taurat. Nah, sebagai pelaku. Dan bagi saya Bang, selama seseorang itu adalah benar-benar yakin karena dia melakukan perintah Tuhannya, orang itu membunuh saya, saya hormati itu. Karena dia melakukan hukum Allahnya. Dan Rasul Paulus pada masa itu, dia adalah belum mengerti tentang siapa Yesus. Dia melakukan itu, itu adalah sebagai perbuatan baik menurut moralnya pada masa itu. Tetapi setelah dia berjumpa dengan Yesus, perhatikan di dalam suratan Filipi, dia katakan apa? Ternyata semua itu adalah sampah pengetahuannya membawa dia menjadi orang jahat. Dan setelah jumpa Yesus, perhatikan bagaimana kalau Abang Abu memperhatikan kehidupan Rasul Paulus setelah dia berjumpa Yesus, setelah dia di dalam kehidupan bersama dengan Yesus, betapa mulianya kehidupannya. Begitu Bang. Sensinya nggak ketemu saya itu. Iya. Tadi Nggak kita apa-apa, berbicara Rasul. Ya, syarat jadi Rasul itu apa? Kalau penjahat jadi Rasul ya saya nggak ada track record penjahat jadi Rasul kan gitu toh. Kenapa tidak? Rasul itu manusia pilihan, terjaga. Kalau seorang Rasul itu bekas penjahat, gimana dia menyebarkan agama? Ya nggak bakal dipercayalah. Bekas penjahat Bang. tuh jadi Rasul, Anda ini gimana? Secara umum manusia itu adalah jahat karena sudah jatuh dalam dosa. Jadi tidak ada manusia yang baik. Tidak. Perhatikan Bang, dosa yang kelihatan misalkan ini jahat sekali. Misalkan Abang, misalkan lah ada seseorang si A, bom sana, bom sini misalkan, teror sini, teror sana. Lalu datang 1 bulan, lalu datang aku adalah Rasul. Kira-kira percaya nggak Bang? Kemarin dia ngebom sana, bom sini, bom masjid sana, bom gereja sana. Kira-kira datang dia, aku adalah seorang Rasul. Abang percaya nggak kira-kira? Agak percaya lah. Oh, penjahat kok. Si Anda pernah bom. Penjahat nggak mungkin jadi Rasul. Jangan fitnah Si A itu ajaran baik. Jangan fitnah Si Anda pernah bom gereja. Makanya dikatakan perhatikan dulu dari buahnya. Abang ini nggak ngerti umpama gitu apa gimana? Maksudnya si A, bukan si A. Dengarkan. Ya udah si B lah. Kalau nggak boleh si A, abang dengarkan. Makanya telinga abang nggak denger itu. Si B, ya bunuh sana, bunuh sini, ya. Bongkar bom gereja, bom masjid, lalu ujuk-ujuk sebulan datang aku adalah Rasul. Kira-kira abang percaya nggak? Kalau saya sih enggak percaya sama penjahat. Ngapain? Kalau dia sudah bertobat sungguh-sungguh, kalau dia bertobat sungguh-sungguh menjumpai Tuhan dan makanya dilihat dari buahnya begitu. Dilihat dari buahnya.
Ya, bukan. Ya, Anda kalau mengatakan seperti itu, Matius 5:15 perikopnya dibaca. Ya, tidaklah orang itu ya buahnya buruk itu pasti dari pohon yang buruk. Ngapain? Orang bekas penjahat kok pengajarannya ya di ngapain? Kita tolak lah.